Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Paksi yang luka-lukanya sudah hampir pulih kembali ke Padepokan Jabung bersama Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya. Setibanya di Padepokan, mereka disambut dengan sukacita oleh para penghuni Padepokan Alas Jabung itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Pangeran Benowo masih juga sempat berpesan agar Paksi tidak usah memikirkan apa-apa lagi. Untuk sementara kita lupakan saja Paman Haryowisoko. Ya Pangeran, tidur adalah salah satu pengobatan yang baik. Darahmu sudah terlalu banyak keluar. Meskipun kau merasa bahwa tenagamu sudah akan pulih kembali, tapi karena darahmu terlalu banyak terperas dari luka-lukamu, kau masih memerlukan waktu untuk dapat pulih kembali. Ya Raden, ketika Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo keluar dari bilik Paksi, maka Paksi memang membaringkan tubuhnya di amben bambu. Sebenarnya ia memang merasa letih setelah menempuh perjalanan yang tidak begitu jauh. Dalam keadaan yang wajar, ia tidak akan merasa letih meskipun harus menempuh perjalanan 10 kali lipat. Tetapi pada saat darahnya telah banyak terperas, maka rasa-rasanya tenaganya pun menyusut. Karena itu maka Paksi pun sadar bahwa ia harus banyak beristirahat untuk dapat menjadi pulih segala-galanya. Namun ketika Paksi tinggal berbaring sendiri dalam biliknya, maka angan-angannya pun mulai merambah keluarganya. Ia mulai mengingat-ingat lagi bagaimana adiknya berkata kepadanya bahwa Paksi bukanlah kakaknya. Pengakuan ibunya serasa terngiang kembali di telinganya bahwa Paksi memang bukan anak Kitumenggung Sarpawiwodo. Ingatan itu telah membuat Paksi menjadi gelisah. Dengan susah payah ia berusaha untuk melupakannya, setidak-tidaknya untuk sementara. Ia ingin tubuhnya menjadi pulih kembali tanpa terhambat oleh kegelisahan yang mencekam jantungnya. Tetapi Paksi tidak berhasil, bahkan ingatannya tentang kata-kata adiknya dan pengakuan ibunya itu terasa semakin dalam tertanam dalam hatinya. Paksi pun segera bangkit. Udara terasa menjadi semakin panas. Justru karena itu, maka Paksi pun telah bangkit dan melangkah keluar. Bahkan kemudian Paksi duduk di serambi belakang. Paksi masih mendengar kesibukan orang-orang yang sedang bekerja menyelesaikan padepokan di dekat hutan Jabung itu. Sebagian besar dari bangunannya sudah berdiri dengan kokoh. Hari itu Paksi masih dapat menahan diri dan menyimpan persoalannya di dadanya. Ketika kemudian Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo minta Paksi masuk ke dalam biliknya, Paksi pun berkata, udara terasa panas sekali di dalam bilik. Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo tidak memaksanya. Agaknya di luar udara terasa lebih sejuk, apalagi jika angin bertiup dari arah hutan Jabung. Ketika tekanan perasaannya itu memuncak, maka Paksi telah menemui Ki Panengah dan Ki Waskita dalam ruang khusus mereka. Aku ingin berbicara dengan guru berdua, berkata Paksi kemudian. Apa yang akan kau bicarakan, Paksi? Tentang diriku sendiri, guru, jawab Paksi. Ki Panengah dan Ki Waskita mengerutkan dahinya, sementara Paksi pun berkata, tetapi tidak dengan orang lain, bahkan Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo sekalipun. Apakah ada rahasia yang menyelimuti dirimu? Bertanya Ki Waskita. Ya, dan itu terasa sangat menyakitkan, guru. Ki Panengah menarik napas dalam-dalam katanya. Baiklah, malam nanti setelah kita keluar dari sanggar. Paksi mengangguk-angguk. Demikianlah ketika matahari
menjadi semakin rendah. Maka mereka yang mengerjakan padepokan itu pun telah menyelesaikan pekerjaan mereka. Untuk hari itu, mereka pun pergi membersihkan tubuh mereka, kemudian membenahi pakaian. Para cantrik pun telah beristirahat pula. Nanti pada saat malam turun, mereka akan berada di dalam sanggar. Mereka berada di hutan jabung tidak semata-mata untuk mengerjakan padepokan yang akan mereka pergunakan itu saja, tetapi mereka pun harus meningkatkan kemampuan dan ilmu mereka. Ketika malam turun, maka seperti biasanya, para cantrik telah bersiap untuk berlatih di dalam sanggar, di bawah tuntunan sebagian oleh Ki Panengah dan sebagian oleh Ki Waskita. Bagian pergunakan sanggar tertutup dan sebagian pergunakan sanggar terbuka di halaman padepokan yang lama. Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo telah berada di antara mereka pula. Raden Sutawijaya berada di sanggar bersama Ki Panengah, sedangkan Pangeran Benowo berada di dalam sanggar bersama Ki Waskita. Mereka membantu Ki Panengah dan Ki Waskita menuntun para cantrik meningkatkan ilmu mereka. Sementara itu Paksi masih belum ikut dalam latihan-latihan yang berat karena luka-lukanya serta tubuhnya yang belum pulih. Namun menjelang tengah malam, setelah latihan-latihan itu selesai, serta Ki Panengah dan Ki Waskita telah mandi, maka Paksi pun menghadap keduanya di dalam bilik khususnya. Paksi, berkata Ki Panengah, "Apa yang akan kau sampaikan kepada kami? Nampaknya kau telah membawa beban perasaan yang sangat berat." "Ya Guru," desis Paksi, "aku merasa tidak kuat untuk memikulnya. Aku ingin menyampaikannya kepada guru berdua, agar beban itu terasa berkurang. Aku mohon petunjuk-petunjuk apa yang sebaiknya aku lakukan." "Katakan Paksi," desis Ki Panengah. Paksi pun kemudian telah menceritakan bahwa ia telah bertemu dengan adiknya. Namun ternyata bahwa dalam pertemuan itu jantungnya telah ditikam oleh satu kenyataan yang sangat pahit. "Guru, ternyata aku bukan anak Ki Tumenggung Sarpa Biwada." Ki Panengah dan Ki Waskita saling berpandangan, dahi mereka pun berkerut. Mereka memandang Paksi dengan dada yang berdebaran. Paksi menundukkan kepala dalam-dalam, dadanya terasa bergetar semakin cepat. "Tenangkan hatimu Paksi," berkata Ki Panengah. "Kenyataan ini memang sangat pahit, tetapi bukankah lebih baik bagimu untuk mengetahui dengan pasti siapakah dirimu daripada selalu berteka-teki tentang sikap Ki Tumenggung Sarpa Biwada yang selalu mengancammu? Aku sama sekali tidak menghiraukan apakah aku terancam atau tidak, Guru. Tapi aku harus menerima kenyataan tentang ibuku. Selain itu, jika aku telah memecahkan satu teka-teki yang rumit, namun aku telah menghadapi teka-teki lain yang lebih rumit lagi." "Teka-teki apa lagi, Paksi?" "Teka-teki siapakah ayahku itu. Ibu sama sekali tidak mau memberikan petunjuk. Bahkan ibu mengatakan bahwa ayahku itu sudah tidak berada di Padang lagi." "Kemana ayahmu itu menurut ibumu, Paksi?" bertanya Ki Panengah. Paksi menarik napas dalam sekali, katanya, "Guru, ibu tidak mau berbicara tentang ayahku." Paksi pun kemudian mengulangi kata-kata ibunya tentang laki-laki yang sebenarnya adalah ayahnya. Ki Panengah dan Ki Waskita termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Ki Waskita pun berkata, "Sudahlah Paksi, betapapun pahitnya, kau tidak dapat merubah kenyataan yang telah terjadi itu. Kau harus menerimanya dengan dada yang lapang." Paksi mengangguk, katanya, "Ya Guru, aku harus menerima kenyataan tentang diriku sendiri dan terutama tentang ibuku. Tapi apakah sudah pantasnya bahwa aku untuk selanjutnya tidak mengenal siapakah ayahku?" "Kau mendendamnya?" bertanya Ki Waskita. "Buat apa aku mendendamnya, Guru? Yang terjadi sudah terjadi, sementara ibu menganggap bahwa laki-laki itu tidak bersalah. Bahkan ibu justru menyalahkan dirinya sendiri." "Sudahlah Paksi, menurut ibu kakek hampir membunuhnya.
kakek tidak dapat menerima dengan ikhlas kenyataan tentang ibuku? Tentu saja bukan hanya kakek, tetapi semua orang tidak dapat menerima dengan ikhlas kenyataan itu. Aku mengerti, Paksi, berkata. Namun untuk sementara, kau dapat mengesampingkan persoalan itu untuk sementara. Yang segera harus kau lakukan, bagaimana kau bersikap terhadap Kitumenggung Sarpobiwodo yang sebenarnya bukan ayahmu itu. Aku memang tidak mau dibunuhnya, Guru. Tetapi bagaimanapun juga, ia sudah mengangkat ibu dari genangan lumpur. Meskipun mungkin Kitumenggung Sarpobiwodo mempunyai pamrih, tapi kehadirannya dalam kehidupan ibuku telah memberikan arti tersendiri. Aku tidak dapat membayangkan apa jadinya seandainya Ki Sarpobiwodo tidak mau menikahi ibu pada waktu itu. Sudahlah, Paksi, sudahlah, potong Ki Panengah. Seperti yang kau katakan, untuk sementara kau dapat mengesampingkan persoalan pribadimu. Itukah yang terbaik bagiku saat ini, Guru? Ki Panengah termangu-mangu sejenak, namun Ki Panengah kemudian menyahut, untuk sementara, Paksi, untuk sementara saja. Tetapi Guru, bagaimana pendapat Guru? Apakah dalam persoalan itu hanya ibu saja yang bersalah? Sebagaimana dikatakan oleh ibu, apakah laki-laki yang membuat ibu hamil sebelum menikah itu tidak bersalah? Tentu ia juga bersalah, Paksi, sahut Ki Waskita. Salahnya sama besarnya dengan kesalahan ibumu. Tidak seharusnya ibumu menyalahkan dirinya sendiri. Paksi menarik napas dalam-dalam, namun sekali lagi Ki Panengah berkata, Paksi, jangan kau biarkan dirimu tenggelam ke dalam persoalan itu. Sebaiknya kau bangkit untuk menghadapi hari-harimu saat ini. Kau, Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo. Paksi mengangguk-angguk katanya, aku mengerti, Guru. Bukan berarti bahwa kau harus menghapusnya sama sekali, tetapi seperti yang sudah aku katakan berapa kali, untuk sementara, Paksi. Ya, Guru. Tapi untuk selanjutnya, aku berjanji bahwa aku akan membantumu. Terima kasih, Guru. Kau tidak sendiri, Paksi, berkata Ki Waskita. Yakinlah itu. Paksi mengangguk sambil berdesis. Ya, Guru. Nah, apakah masih ada yang ingin kau sampaikan? Tidak, Guru. Aku sudah mengatakan semuanya, Guru berdua tahu. Beban apakah yang sekarang aku pikul, mudah-mudahan aku tidak tertimbun di dalamnya. Sudah aku katakan, kau tidak sendiri, Paksi. Terima kasih, Guru. Demikianlah sejenak kemudian, Paksi pun telah minta diri. Meskipun beban masih terasa sangat berat, tapi setelah ia mengatakannya kepada kedua gurunya, maka rasa-rasanya ia mempunyai kekuatan baru untuk memikulnya. Aku memang harus melupakan untuk sementara persoalan pribadiku, berkata Paksi dalam hatinya. Paksi pun menyadari bahwa masih banyak persoalan yang lebih besar yang harus dihadapinya. Bersama-sama dengan Raden Sutawijaya, dengan Pangeran Benowo, dan dengan banyak orang lainnya, ketika kemudian Paksi keluar dari ruangan khusus kedua gurunya. Malam telah larut, saudara-saudara seperguruannya telah tertidur. Namun ketika ia melangkah di dekat pembaringan Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya, keduanya ternyata masih belum tidur. Ketika Paksi melangkah ke pembaringannya, maka Pangeran Benowo pun berdesis, "Selamat malam, Paksi." "Selamat malam, Pangeran." "Tidurlah," berkata Raden Sutawijaya kemudian. "Kau harus banyak beristirahat." "Ya, Raden." Paksi pun kemudian membaringkan dirinya, tetapi ia masih saja gelisah. Berbeda dengan saat-saat bermalam di rumah Ki Gede Pemanahan. Justru waktu itu badannya masih terasa sakit dan sangat lemah. Serta perhatian Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya atas keadaannya, Paksi justru sempat tidur nyenyak. Sekali-kali ia terbangun karena nyeri pada lukanya. Namun kemudian ia tertidur lagi. Selain badannya merasa sakit, ia pun merasa sangat letih pada waktu itu. Tetapi ketika tenaga dan kekuatannya berangsur pulih kembali, maka justru menjadi semakin sulit dapat tidur. Tetapi akhirnya Paksi tertidur juga, meskipun hanya sebentar. Dalam pada itu, setelah Paksi meninggalkan kedua gurunya, maka Ki Waskita pun berkata kepada Ki Panengah,
Aku akan mempergunakan jalan yang satu ini untuk menangkap Ki Tumenggung Sarpowiwodo Ki Panengah. Ki Panengah menarik napas dalam-dalam katanya. Kasihan Paksi, tapi menurut pendapatku, lebih baik baginya untuk segera mengetahui bahwa ia bukan anak Ki Tumenggung Sarpowiwodo. Tapi ia terjerat pada teka-teki yang menurut Paksi lebih besar lagi. Paksi tentu ingin tahu siapakah ayahnya. Siapakah laki-laki yang telah menodai ibunya semasa gadisnya dan kemudian meninggalkannya dalam keadaan hamil. Ki Panengah termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, Ki Waskito memang dapat mempergunakan cara yang satu itu sekarang. Ki Waskito menarik napas dalam-dalam, sementara Ki Panengah pun berkata, mudah-mudahan cara ini berhasil memancing Ki Tumenggung Sarpowiwodo keluar dari. Apakah sebaiknya aku berhubungan dengan Ki Gede Pemanahan? Mungkin Ki Gede Pemanahan memberikan beberapa petunjuk yang berarti. Baiklah, besok aku akan menemui Ki Gede Pemanahan. Sebenarnya lah, di keesokan harinya, Ki Waskito pun sudah mempersiapkan diri untuk menemui Ki Gede Pemanahan. Ketika kudanya sudah siap, maka Ki Waskito pun minta diri kepada Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo, Paksi, dan murid-muridnya yang lain. Ki Waskito pun memberitahukan pula kepergiannya itu kepada Ki Kriyodarmo. Guru akan pergi sendiri? Bertanya Paksi. Ya Paksi, aku kira tidak akan ada hambatan di perjalanan. Para pengikut Haryo Wisoko tidak mengenal aku, kecuali Haryo Wisoko sendiri. Dan barangkali beberapa orang yang tentu jarang-jarang keluar dari persembunyiannya. Jika Ki Waskito mengizinkan, biarlah aku dan Adimas Pangeran Benowo menyertai Ki Waskito, berkata Raden Sutawijaya. Tapi Ki Waskito tersenyum katanya, terima kasih, biarlah aku pergi sendiri. Mungkin aku tidak pulang hari ini, mungkin besok atau lusa. Raden Sutawijaya tidak mendesaknya, namun Ki Waskito sendiri berkata, sudah terlalu lama Haryo Wisoko menjadi buruan. Mungkin ia sudah sembuh, mungkin tenaga dan kemampuannya pun sudah pulih pula. Karena itu kita harus segera menangkapnya. Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo, dan Paksi sudah bekerja keras, tapi sampai sekarang masih belum berhasil. Biarlah kemudian aku dan Ki Gede Pemanahan langsung mencobanya turun ke arena. Bagaimanapun juga kami merasa bersalah bahwa Haryo Wisoko itu sempat luput dari tangan kami. Padahal Haryo Wisoko sudah masuk ke dalam bilik Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Kesempatan yang tidak akan dapat terulang kembali. Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo, dan Paksi hanya dapat mengangguk-angguk kecil. Sementara Ki Panengah pun berkata, jika perlu aku mohon Ki Waskito mengirimkan penghubung kemari. Baiklah Ki Panengah, mudah-mudahan aku tidak terlalu lama berada di kota raja. Bukankah Ki Waskito setiap kali dapat menengok padepokan ini seandainya Ki Waskito dan Ki Gede tidak segera dapat menemukan Haryo Wisoko? Bukankah jarak hutan Jabung tidak terlalu jauh dari kota raja? Berkata Ki Kriyodarmo. Tentu, jawab Ki Waskito. Namun segala sesuatunya juga tergantung kepada Ki Gede Pemanahan. Demikianlah maka sejenak kemudian Ki Waskito sudah berpacu di atas punggung kudanya. Meskipun Ki Waskito menurut wujudnya sudah semakin tua, tetapi ia masih saja sigap dan tegar. Bahkan angin pagi yang meniup tubuhnya yang meluncur di punggung kudanya dan berlari seperti anak panah yang terlepas dari busurnya itu nampak seakan-akan menjadi semakin tangkas. Di padepokan, Paksi pun kemudian menemui Ki Panengah. Dengan nada dalam ia pun berkata, kenapa tiba-tiba Ki Waskito pergi ke kota raja? Apakah ada hubungannya dengan keteranganku semalam guru? Ki Panengah menarik napas dalam-dalam katanya, Ki Waskito memang tersinggung atas tingkah laku Haryo Wisoko dan para pengikutnya. Ki Waskito merasa ikut disakiti mendengar peristiwa yang menimpa dirimu. Untunglah Yang Maha Agung melindungimu sehingga kau selamat. Meskipun kau terluka parah, Ki Waskito berpendapat bahwa gerakan Haryo Wisoko itu benar-benar harus dihentikan. Karena itu maka Ki Waskito akan menghadap Ki Gede Pemanahan. Mungkin keduanya akan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tajam
menusuk ke dalam gerakan yang dipimpin oleh Haryo Wisoko. Paksi mengangguk-angguk, sementara Ki Panengah pun berkata, di luar sikap kita terhadap Haryo Wisoko, mau tidak mau, kita harus memujinya. Demikian cerdiknya Haryo Wisoko dan para pengikutnya mengatur persembunyiannya, sehingga para petugas sandi yang telah dikerahkan masih juga belum mampu mencium jejaknya. Ya Guru, ternyata para pengikut Haryo Wisoko benar-benar setia kepadanya, sehingga sulit bagi para petugas sandi dari Pajang untuk menemukannya. Padahal segala cara sudah ditempuh. Bahkan para prajurit sudah memasuki setiap pintu rumah untuk mencarinya, tetapi semuanya sia-sia. Mudah-mudahan Ki Waskita dapat menemukannya. Paksi tidak bertanya lebih jauh, tapi terasa di sudut hatinya bahwa ada sesuatu yang tidak dikatakan oleh Ki Panengah kepadanya. Namun ia tidak dapat memaksa Ki Panengah untuk mengatakannya. Dalam pada itu kuda Ki Waskita pun berlari dengan kencangnya menuju ke pintu gerbang kota raja. Namun ketika kuda itu turun ke jalan yang lebih ramai, maka Ki Waskita telah memperlambat derap kaki kudanya. Sebenarnya lah Ki Waskita ingin segera bertemu dengan Ki Gede Pemanahan. Ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Ia mempunyai satu jalan yang barangkali dapat ditelusuri menuju ke persembunyian Ki Tumenggung Sarpowiwodo. Jika saja Ki Tumenggung itu dapat ditangkap, mungkin mereka dapat merintis jalan menuju ke persembunyian Haryo. Perjalanan Ki Waskita memang tidak terlalu lama. Jarak yang tidak begitu panjang itu tidak terlalu banyak memerlukan waktu. Karena itu maka sebelum matahari menjadi terlalu tinggi, Ki Waskita sudah memasuki pintu gerbang kota raja. Para petugas di pintu gerbang pun memperhatikannya, tetapi ciri-ciri orang brewok itu sama sekali tidak bersinggungan dengan ciri-ciri yang mereka kenal sebagai ciri-ciri Haryo Wisoko dan beberapa orang pengikutnya yang terpenting. Ketika Ki Waskita sampai di rumah Ki Gede Pemanahan, ternyata Ki Gede masih berada di rumahnya. Sehingga karena itu maka Ki Gede pun masih sempat menerimanya sebelum Ki Gede pergi ke istana untuk menghadap Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Kepada Ki Gede Pemanahan, Ki Waskita menyampaikan rencananya untuk memancing Ki Tumenggung sehingga kemudian dapat ditelusuri jalan ke persembunyian Haryo Wisoko. Ki Gede Pemanahan pun mengangguk-angguk, katanya, baiklah Ki Waskita, jika cara itu yang akan Ki Waskita lakukan. Kita sudah tidak mempunyai cara lain, Ki Gede. Segala usaha sudah dilakukan, tapi kita tidak berhasil menemukan persembunyian Haryo Wisoko. Ki Gede menarik napas dalam-dalam, katanya, kasihan Paksi, selama ini ia dibayangi oleh teka-teki. Mengapa ayahnya sampai hati untuk benar-benar berniat membunuhnya? Sekarang Paksi dibayangi oleh teka-teki yang baru. Siapakah ayahnya yang sebenarnya? Mudah-mudahan ikatannya dengan Ki Tumenggung Sarpowiwodo menjadi lebih longgar. Selama ini ia masih merasa terikat oleh hubungan antara anak dan ayah, sehingga langkah Paksi masih serba canggung. Baiklah Ki Waskita, berkata Ki Gede kemudian, nanti kita akan membicarakan cara-cara terbaik yang dapat kita tempuh. Sekarang aku persilahkan Ki Waskita beristirahat. Aku akan menghadap Kanjeng Sultan sekaligus menyampaikan rencanamu untuk memancing Ki Tumenggung Sarpowiwodo. Silahkan Ki Gede, aku akan menunggu Ki Gede. Sementara sambil menunggu, aku akan melihat-lihat keadaan kota raja. Aku ingin pergi ke pasar. Ke pasar? Aku ingin melihat-lihat beberapa kali Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo berada di pasar dalam penyamaran, namun mereka tidak melihat apa-apa yang mereka inginkan. Kau pun tidak akan melihat apa-apa, Ki Waskita, kecuali berbagai macam makanan yang barangkali menarik bagi Ki Waskita. Ki Waskita tertawa, katanya, di sini aku sudah mendapat suguhan makanan yang jarang aku temui. Ki Gede pun tertawa pula. Namun sejenak kemudian Ki Gede telah meninggalkan rumahnya untuk pergi ke istana menghadap Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Sementara itu, sambil menunggu Ki Gede pulang, Ki Waskita telah menyusun jalan cala di kota raja untuk melihat-lihat suasana. Ki Waskita itu juga berjalan melalui lorong-lorong sempit, bahkan lorong yang telah dilalui Paksi pada saat anak muda itu bertemu dengan 3 orang pengikut Haryo Wisoko
bahkan bersama dengan adik laki-lakinya yang telah mengatakan rahasia yang disimpan oleh ibunya bertahun-tahun. Tetapi Ki Waskita tidak bertemu dengan orang-orang yang mencurigakan, tidak bertemu dengan orang-orang yang membawa bahan pangan atau keperluan sehari-hari lainnya. Tapi Ki Waskita mencoba mengamati arah perjalanan adik Paksi bersama ketiga orang yang membawa bahan pangan itu. Jika mereka berjalan dari pasar, maka mereka tentu telah menempuh jalan yang agak melingkar. Tetapi mungkin mereka memang tidak dari pasar, tetapi mereka tinggal mengambil ke tempat yang sudah ditentukan. Orang lain lagi, mungkin perempuan yang telah pergi berbelanja ke pasar. Pada saat matahari mulai turun, maka Ki Waskita pun telah kembali ke rumah Ki Gede Manahan. Ternyata Ki Gede pun telah kembali pula dari istana. Aku sudah mengatakan rencana Ki Waskita kepada Kanjeng Sultan, sekaligus berkata Ki Gede Manahan. Bagaimana tanggapan Kanjeng Sultan? Bertanya Ki Waskita. Kanjeng Sultan menyetujuinya. Kita tinggal membicarakan perincian dari rencana ini termasuk pengamanannya. Ki Waskita mengangguk-angguk. Setelah keduanya makan dan beristirahat sejenak, maka Ki Gede pun berkata, kita dapat membicarakannya sekarang, Ki Waskita. Mudah-mudahan usaha itu berhasil. Ki Waskita pun mengangguk hormat sambil berkata, mudah-mudahan Ki Gede, kita memang harus mencoba beberapa jalan untuk mencapai sasaran. Demikianlah keduanya pun mulai berbicara tentang rencana mereka untuk menjebak Ki Tumenggung Sarpawiwada. Namun Ki Gede pun kemudian berkata, tetapi Ki Waskita harus sangat berhati-hati. Jika rencana ini meleset sedikit saja, maka Ki Waskita akan benar-benar dapat menjadi korban. Aku mengerti Ki Gede, tapi kita tidak mempunyai jalan lain. Baiklah, aku minta Ki Waskita benar-benar bersiap. Aku akan bersiap pula. Tetapi Ki Waskita harus bersiap-siap pula mengambil langkah-langkah yang tepat apabila ada perkembangan baru yang terjadi pada rencana ini yang sebelumnya tidak kita perhitungkan. Baik Ki Gede, aku sudah siap. Bahkan aku pun siap mengalami akibat yang paling buruk dari rencana ini. Jika ternyata Ki Tumenggung Sarpawiwada lebih cerdik dari kita, maka akulah yang akan menjadi korban. Ki Gede pun menarik napas dalam-dalam, katanya, baiklah, kita akan mencobanya. Tapi kita harus melakukannya dengan sabar. Mungkin kita memerlukan waktu yang agak lama untuk dapat berhasil atau tidak sama sekali. Ki Gede mengangguk-angguk, katanya, Ki Waskita harus mempunyai tempat sendiri di dalam kota ini. Ki Waskita tidak dapat hilir mudik ke rumahku, karena dengan demikian maka para pengikut Daryawisaka akan mengetahui bahwa yang Ki Waskita lakukan adalah satu jebakan. Ya Ki Gede, selama kita melakukan rencana ini, maka aku akan berada di rumah Ki Panengah yang pernah dijadikannya padepokan. Rumah itu sekarang kosong, hanya ditunggu oleh seorang pembantunya. Baiklah Ki Waskita, kita akan segera melakukan tugas kita masing-masing. Besok kita akan mulai dengan rencana ini Ki Gede. Ya, besok lewat tengah hari aku harus mempersiapkan